What is the future of your child's education? For certain, you're looking for 1. Academic excellence, 2. A strong Christian character development program, and 3. Quality teachers providing quality learning process. At Penobot International, the school of choice, we are committed to providing an education with a globally committed curriculum. At Penobot International, we do not sacrifice quality for quantity. At Penobot International, we provide a balanced education. Penobot International, your child's choice pathway to a quality university. Selamat hari Minggu. Rasa syukur adalah karunia Tuhan yang luar biasa. Karena mengucap syukur dapat menolong kita untuk bisa menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan ketika berada pada situasi yang sangat sulit sekalipun. Hari ini kita pun mengucap syukur karena telah diperkenankan Tuhan mengikuti kebaktian online GKI Kayu Putih dengan Premier. Pokok-pokok warta lisan sebagai berikut. Pemahaman Alkitab online. Majelis Jemaat mengundang umat untuk mengikuti pemahaman Alkitab online pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021. Informasi akan disampaikan melalui WAG komunitas wilayah masing-masing atau dapat dibaca pada warta Jemaat online di website GKI Kayu Putih www.gkikayuputih.org.id/warta-online. Informasi kegiatan GKI Kayu Putih. Umat terkasih, bagi jemaat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan gereja, dapat membaca pada warta jemaat online di website GKI Kayu Putih atau Instagram resmi @gkikaput.official. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi sekretariat gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu, pukul 9 sampai 16. Umat yang dikasihi Allah, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat mari dengan berdiri, kita menaikkan pujian, pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Dia.
kasihilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengawali kebaktian pada hari Minggu yang kudus ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi oleh Kristus, ketika kondisi di sekeliling kita begitu suram karena pandemi ini, ketika pengharapan kita akan usainya pandemi ini masih belum terjadi, mungkin kita mengalami kesulitan untuk dapat bersyukur kepada Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang berkata, apa yang bisa aku syukuri dari semuanya ini? Namun, firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita untuk selalu bersyukur, justru dalam tekanan dan kegelisahan diri kita. Seperti tertulis pada kitab Mazmur pasal 42 ayat 6 yang berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Biarlah melalui kebaktian hari ini kita memohon kepada Tuhan untuk diajar dapat selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, mari nyanyian bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dan memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kita. Marilah kita mengakui bahwa betapa seringnya kita gagal untuk tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan, termasuk kegagalan kita untuk selalu bersyukur. Kita masuk dalam doa pribadi. Ya Tuhan, dengarkanlah seru pengakuan dosa yang dinyatakan oleh umat-Mu saat ini. Ajarilah kami untuk menyadari bahwa dalam setiap peristiwa, berkat Tuhan tetap ada pada kami. Sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur dalam segala keadaan. Kami serahkan di Bapa doa pengakuan dosa kami ini, hanya ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Penebus yang hidup. Amin.
dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku Mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, sekarang marilah kita menerima berita anugerah pengampunannya yang diambil dari surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Sebuah pemberitaan firman Tuhan lewat pujian akan disampaikan oleh paduan suara wilayah berdoa dalam judul Ajaib Benar Anugerah. Ajaib
Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memasuki pelayanan firman, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, hanya oleh karena anugerah-Mu lah, maka kami dapat kembali bersekutu pada saat ini. Karena anugerah-Mu lah kami dilayakkan untuk melanjutkan kebaktian kami pada saat ini. Dan kini Bapa, kami juga siap untuk menerima anugerah-Mu yang lebih lanjut, yakni pemberitaan firman Tuhan. Maka mari Bapa, sertailah kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan itu, sungguh boleh kami yakini bersumber dari Tuhan, dan sungguh mengubahkan hidup kami. Mampukanlah kami juga untuk mau hidup setia seturut dengan apa yang Tuhan nyatakan. Ya Bapa, pakailah juga hamba-Mu di tengah-tengah segala keterbatasannya, agar kiranya bagian firman Tuhan yang hendak disampaikan olehnya boleh disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan bagi kami. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus firman yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab dari surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta setia memeliharanya dalam sikap hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu kegiatan gerejawi yang masih bisa dilakukan pada masa pandemi sekarang ini adalah perlawatan atau perkunjungan yang dilakukan secara online. Kadang dan terlebih sering memang menggunakan aplikasi video conference seperti Zoom, atau kadang kala juga dilakukan dengan video call, bergantung pada kesediaan dari umat yang hendak dilawat atau dikunjungi. Nah, biasanya jemaat yang dilawat adalah jemaat yang sedang sakit. Dan pada masa pandemi seperti sekarang ini cukup banyak perlawatan dilakukan kepada umat yang sedang isolasi mandiri ataupun juga dirawat oleh karena COVID-19. Namun ada juga umat yang dilawat oleh karena sakit penyakit yang lainnya. Nah, perlawatan ini tidak hanya dikerjakan oleh majelis jemaat, tetapi wilayah-wilayah pun juga memberikan jangkauan melawat mengunjungi warga jemaat secara online. Apakah itu anggota jemaat yang baru ataupun juga pasca kedukaan. Nah, apa yang menarik dari kegiatan perlawatan atau perkunjungan ini? Nah, biasanya dalam perlawatan yang berlangsung, maka tim pelawatlah atau kamilah yang memberikan penguatan dan penghiburan kepada yang dilawat. Yang dilawat, terutama yang sedang sakit, akan merasa dihibur, dikuatkan lewat perhatian, nasihat, persekutuan doa, puji-pujian, dan juga pemberitaan firman Tuhan singkat yang disampaikan.
Namun pada kenyataannya, ternyata tidak selalu begitu. Misalkan saja dalam suatu perlawatan belum lama ini kepada sebuah keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri karena paparan virus corona, maka saya membayangkan betapa repotnya keluarga ini. Keluarga ini punya 3 anak yang 3-tiganya terpapar positif COVID-19. Saya belum tahu bagaimana keadaan papa dan mama atau bapak ibu dari 3 anak ini. Dan saya juga ingat bahwa keluarga ini tinggal bersama dengan orang tua mereka. Dan saya belum tahu juga bagaimana kabar orang tua mereka, apakah terpapar atau tidak. Maka ketika perlawatan berlangsung, saya bertanya bagaimana kabar bapak ibu, bagaimana kabar orang tua. Nah, jawaban yang disampaikan oleh mamanya anak-anak ini sangat mencengangkan bagi saya. Begini kurang lebih dia mengatakan, sewaktu suami saya kembali bertugas di Jakarta, kami sengaja tidak langsung pulang ke rumah orang tua, tetapi kami karantina lebih dulu. Ternyata anak sulung saya sakit. Dan ketika dilakukan pemeriksaan ternyata terkonfirmasi dia positif. Adik-adiknya pun juga positif. Puji syukur Pak, saya negatif. Suami saya juga negatif. Aduh, saya nggak bisa berpikir, nggak bisa membayangkan kalau suami saya ikutan positif, bagaimana saya bisa mengurus ketiga anak saya. Atau saya juga nggak bisa membayangkan kalau dulu kami pulang dari luar kota, langsung pulang ke rumah orang tua, bisa-bisa kami menulari orang tua kami. Nah, dari jawaban ibu ini saya tercengang. Alih-alih saya dan tim bermaksud menguatkan keluarga ini, tapi justru saya juga dikuatkan, kami juga dikuatkan. Dan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah tersebut, ibu tadi masih bisa melihat hal yang baik dan lantas disyukuri. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada kebaktian hari ini adalah melangkah dengan ucapan syukur. Dan bicara tentang mengucap syukur, bukankah panggilan untuk mengucap syukur itu dilakukan dalam segala keadaan? Bacaan firman kita tadi mengatakan bahwa ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Namun ternyata kita kerap berhadapan dengan situasi di mana kita bingung bagaimana bisa bersyukur. Ada lagi kisah tentang anggota jemaat yang berencana untuk menikah pertengahan Juli kemarin. Dan bicara soal rencana pernikahan, tentu ini bukan sesuatu yang baru dirancang sehari 2 hari, tidak. Berbulan-bulan bahkan di tahun sebelumnya sudah direncanakan pernikahan tersebut. Ternyata ketika hari pernikahan hendak dijelang, pemerintah menyampaikan kebijakan PPKM darurat dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli dan kemudian diperpanjang kembali. Aturan-aturan tentang orang nikah pun juga mengalami revisi. Jika sebelumnya dalam PPKM darurat pada masa awal masih bisa resepsi, maka sekarang tidak lagi bisa resepsi. Lalu terkait dengan acara keagamaan terkait pernikahan, yang diatur hanya akad nikah, sementara kebaktian di gedung gereja abu-abu. GKI Putih sendiri mengalami kesulitan untuk bisa menyelenggarakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah di masa pandemi dan terlebih dalam penerapan PPKM darurat. Nah, kebaktian pernikahan bagi anggota jemaat ini lantas terancam tidak bisa dilaksanakan. Nah, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, bagaimana bisa bersyukur? Apanya yang bisa disyukuri? Nah, anggota jemaat yang saya kisahkan ini pada akhirnya bisa dilayani oleh GKI Putih ketika majelis jemaat meminjam gedung gereja yang lain yang bisa menyelenggarakan kebaktian pernikahan di masa PPKM darurat. Nah, disitulah kita bisa menemukan alasan untuk dapat tetap bersyukur di tengah-tengah situasi yang buruk sekalipun. Atau contoh lainnya, ketika kita mendengar anggota keluarga kita yang bernyanyi dalam sebuah kebaktian online yang diikuti, ternyata dia bernyanyi false, maka bersyukurlah. Karena itu berarti kita masih memiliki telinga yang baik, yang masih bisa membedakan mana not yang tepat dan mana not yang false. Atau ketika sedang berkumpul dengan keluarga, tiba-tiba kita mencium aroma yang menyengat karena ada anggota keluarga entah siapa yang katakanlah buang gas, maka bersyukurlah. Karena pada masa pandemi ini salah satu ciri orang yang terpapar COVID-19, walaupun tidak selalu begitu, adalah anosmia atau hilang rasa pada indera penciuman. Atau ketika pada masa PPKM ini baju-baju yang kita miliki terasa sempit di badan, maka bersyukurlah. Itu berarti kita mendapat cukup makan,
dan PPKM lantas dimaknai sebagai pelan-pelan kamu melebar. Atau ketika pada pagi hari kita terkejut oleh bunyi alarm yang kita pasang sebelumnya, maka bersyukurlah karena itu berarti kita masih hidup. Atau ketika di malam hari saat kita sedang tertidur pulas, udara pun begitu dingin, lalu tiba-tiba pasangan kita mengambil, tepatnya merebut selimut yang kita pakai, maka bersyukurlah karena itu berarti pasangan kita ada bersama dengan kita, tidak bersama dengan orang lain. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari contoh-contoh tadi, bukankah kita melihat bahwa di balik hal yang menyebalkan sekalipun, ternyata ada alasan untuk kita bisa bersyukur. Oleh karena itu menjadi menarik ketika tema kebaktian pada hari ini berbunyi melangkah dengan ucapan syukur. Apa artinya? Mari kita cermati bacaan kita lebih lanjut. Teks Alkitab yang kita baca tadi merupakan satu kesatuan perikop, di mana judul perikopnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Itu berarti isi perikop ini adalah serangkaian nasihat, serangkaian ajaran yang perlu dikerjakan oleh anak-anak Tuhan sebagai anak-anak terang. Lalu apa pesan bagi kita saat ini? Ada 3 hal yang bisa kita renungkan terkait dengan panggilan untuk mengucap syukur. Yang pertama adalah, orang yang bersyukur adalah orang yang menjalani kehidupannya dengan arif, menjalani kehidupannya dengan bijak. Firman Tuhan dalam ayat 15 hingga 16a berkata, "Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada." Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya teringat akan sebuah kebaktian online dari GKK Putih, di mana Pendeta Darwin menyampaikan pemberitaan firman di dalamnya. Dan saya mengingat satu kutipan, satu penjelasan dari Pendeta Darwin ketika dia mengutip teori dari seorang sosiolog ternama bernama Max Weber. Max Weber merasa heran dengan pencapaian ekonomi yang begitu fantastis dari sejumlah negara Kristen Eropa. Dari negara Prancis, Jerman, Belanda, dan juga Swiss. Ia coba mencari tahu apa yang melatar belakangi kemajuan ekonomi di negara-negara tersebut. Nah, apa yang mendasari perkembangan ekonomi di negara-negara tersebut saat penelitian dilangsungkan? Nah, ketika diteliti, ternyata jawabannya mencengangkan. Orang-orang di negara-negara tersebut, mereka bisa bekerja dengan giat karena mereka bersyukur dengan anugerah keselamatan yang sudah mereka terima, dengan penebusan yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi mereka, sehingga mereka mau bekerja dengan giat. Disitulah Max Weber kemudian mencetuskan teori etika atau etos kerja Protestan. Jadi orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang menyadari bahwa hidupnya telah dimenangkan, bahwa hidupnya berharga, bahwa hidupnya sungguh ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal, sehingga pengalaman ditebus itu lantas menggerakkan dia untuk hidup dengan arif, untuk hidup dengan bijaksana. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Setiap kita, saya percaya, menyadari bahwa hidup kita adalah hidup yang telah ditebus oleh Kristus Yesus. Lalu, apa respon kita sebagai orang-orang yang telah ditebus? Maukah kita menjadi orang-orang yang hidupnya arif, bijaksana? Menjalani hidup yang arif dan bijaksana adalah wujud nyata ungkapan syukur kita. Pertanyaannya adalah bagaimana hidup yang arif itu? Nah, jemaat yang kasih Tuhan, jangan bayangkan yang terlalu tinggi. Oh, berarti kita harus mengikuti training, SQ, spiritual quotient, atau kita harus sekolah filsafat supaya bisa mengerti apa itu kearifan. Tidak perlu. Lakukanlah hal-hal yang sederhana. Hidup yang arif berarti kita menyadari apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan kita melakukannya dengan optimal. Kita melakukannya dengan penuh sukacita. Sebagai contoh, katakanlah seorang pegawai di masa work from home, dia akan terus memantau pekerjaan, dia akan terus melihat handphone yang dia miliki. Apakah ada telepon dari customer, telepon dari atasan, ataupun juga telepon dari teman kerja. Sehingga sekalipun dia bekerja di rumah, tetap produktif, tetap dia mengupayakan waktu kerjanya dengan hal-hal yang bertanggung jawab. Atau ketika dia work from office, dia datang tepat waktu, dia juga
bersedia melakukan setiap tugas yang disampaikan atasan dengan sukacita, dan dia mau bekerja sama dengan teman-teman satu divisi untuk meraih hasil yang optimal. Ada banyak contoh bagaimana hidup arif bijaksana itu dilakukan. Yang penting adalah kita sadar siapa diri kita, mengerti apa tanggung jawab kita, dan kita lakukan itu dengan tanggung jawab. Nah, yang kedua, orang yang bersyukur adalah orang yang mampu memperkatakan hal-hal yang baik dan membangun sesama dengan perkataan. Firman Tuhan dalam ayat 19 bagian A berkata, "Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani." Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani bisa bicara soal lagu-lagu pujian, tapi juga bisa bermakna kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman hidup kita menunjukkan bahwa ada saja orang-orang tertentu yang kerap hidupnya nyinyir atau berkata-kata negatif tentang sesamanya. Sepertinya ia mudah iri dengan apa yang kita alami, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita lakukan. Tentu terhadap orang-orang seperti itu kita merasa sebal, kita sepertinya ingin menjauh dari mereka. Pertanyaannya adalah mengapa ada orang-orang yang seperti itu? Salah satunya adalah disebabkan oleh karena ada yang belum selesai dengan diri mereka. Entah itu akar pahit tentang sesuatu, pernah dikecewakan, ada luka, atau mungkin mereka pernah menjadi korban bullying di masa lalu. Sesuatu yang belum disembuhkan, sehingga dalam dirinya ada yang kosong. Lantas ia mencari-cari sesuatu untuk memenuhi kekosongan itu, tapi ekspresinya salah. Ekspresinya hal-hal yang negatif, entah kata-kata yang nyinyir atau kata-kata yang menunjukkan rasa iri hati. Nah, oleh karena itu kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti tadi, sebaiknya kita jangan menjauhinya, walaupun itu nggak mudah. Sebab ketika kita merangkulnya, ketika kita menawarkan cinta, maka itu bisa mengobati luka dalam diri mereka. Di sisi lain, kalau kita adalah orang-orang yang sudah selesai dengan diri kita, karena kita sudah merasakan cinta yang luar biasa, entah dari orang tua, entah dari pasangan, entah dari Tuhan, entah dari anak-anak kita, maka ekspresikanlah rasa puas itu, rasa syukur itu dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang membangun sesama kita. Entah itu bentuknya pujian, nasihat, ungkapan terima kasih, atau hal yang lain. Pada masa pandemi seperti sekarang, ada banyak orang yang perlu dihibur, ada banyak orang yang perlu dikuatkan. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang bersedia menyampaikan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif untuk membangun kehidupan sesamanya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, yang terakhir, orang yang bersyukur adalah orang yang merendahkan hatinya seorang kepada yang lain. Bacaan firman dalam ayat 21 berkata, "Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tadi dalam bagian yang kedua, saya menyinggung tentang orang yang belum selesai dengan dirinya. Orang yang belum selesai dengan dirinya, maka masih ada yang dicari. Biasanya adalah pengakuan, entah itu status, apakah pujian atau yang lain. Ada yang kosong, dia kurang dihargai sehingga dia membutuhkan pengakuan penghargaan itu. Misalkan saja ketika ada seorang pelayan gereja yang minta dihargai, minta diapresiasi, maka bisa dipastikan bahwa ia adalah orang yang belum selesai dengan dirinya. Ada kekosongan akan pengakuan penghargaan selama ini sehingga dia mencari pengakuan penghargaan itu dari orang lain. Sayangnya di gereja. Nah, biasanya orang yang belum selesai dengan dirinya sukar menjadi pribadi yang rendah hati. Sebaliknya, karena dia membutuhkan pengakuan dari sesamanya, maka ia akan tampil sebagai orang yang arogan, yang sombong, yang kata-katanya besar, yang begitu mudah membanggakan diri, yang mencari pengakuan. Nah, karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita, termasuk saya, perlu bercermin. Apakah saya adalah orang yang sudah selesai dengan diri saya sendiri? Ataukah saya masih mencari-cari sesuatu karena masih ada yang kosong dalam diri saya? Apakah itu pengakuan, kehormatan, apresiasi, atau yang lain? Kalau kita adalah orang-orang yang sudah selesai dengan diri sendiri, maka sesungguhnya dalam diri kita ada rasa puas,
Rasa puas itu akan membuat kita sadar bahwa tidak ada yang perlu disombongkan dari hidup kita. Sebaliknya, kita terdorong untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati bagi sesama kita. Apalagi sebagai orang percaya kita diingatkan bahwa bukan diri kita yang harusnya dimuliakan, tetapi Tuhan saja yang perlu dimuliakan. Dan disitulah kita mewujudkan hidup yang bersyukur. Karena itu ketika tema kita bicara soal melangkah dengan ucapan syukur, ingatlah ketiga hal tadi. Kita bersyukur dengan menjalani kehidupan yang arif, yang bijaksana. Kita bersyukur ketika kita mampu memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun bagi sesama kita. Dan yang ketiga, kita menjadi pribadi yang bersyukur ketika kita merendahkan diri kita di hadapan sesama kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu melangkah dengan ucapan syukur. Amin. Umat Tuhan, sebuah pemberitaan firman Tuhan lanjutan akan disampaikan oleh paduan suara gabungan guru dan siswa dari BPK Penabur Internasional Kelapa Gading. How Great is Our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All will see how great is our God.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat persilahkan duduk. Umat yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Bapa, kembali kami datang kepadamu untuk membawa doa-doa kami. Saat ini Bapa, kami mengingat saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami, ataupun juga kerabat kami yang saat ini sedang bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19. Agar kiranya Tuhan hadir menyertai mereka, memulihkan mereka yang sedang sakit, memunculkan semangat dan asa dalam kehidupan mereka. Kami tahu Bapak bahwa situasi ketika pandemi sedang melonjak angka kasusnya tidaklah mudah bagi banyak orang. Karena itu mampukanlah setiap kami tanpa terkecuali untuk sungguh-sungguh bergantung penuh pada kasih dan juga kuasa Tuhan, untuk menopang, menuntun kami melewati situasi yang tidak mudah ini. Ya Bapa, bagi warga jemaat yang sedang sakit ataupun juga baru ditinggal pergi oleh anggota keluarga yang dikasihi, biarlah Tuhan menopang, biarlah Tuhan menghiburkan dan juga memulihkan mereka yang sakit. Ya Bapa, kami juga mengingat pergumulan-pergumulan lainnya dari warga jemaat, apakah itu ketika relasi di antara keluarga tengah renggang, apakah itu ada masalah terkait dengan ekonomi keluarga, ketika pekerjaan tidak lagi bisa diandalkan, atau bahkan ada orang-orang tua yang berjuang seorang diri sebagai single parent bagi anak atau bahkan bagi anak-anaknya. Maka Bapa, lawatlah setiap jemaat yang demikian. Berkatilah keluarga-keluarga yang tengah koyak dalam relasinya. Mampukanlah mereka untuk saling menerima, saling mengampuni. Berkatilah mereka yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan penghasilan. Sertalah juga mereka yang berjuang sebagai seorang single parent. Ya Bapa, kami juga mengingat untuk proses penanggulangan pandemi di tanah air, ketika pemerintah baik di pusat maupun daerah sudah berupaya optimal untuk mengupayakan langkah-langkah yang strategis bagi pengendalian pandemi COVID-19, maka kiranya Tuhan menolong agar upaya pemerintah itu boleh juga direspon dengan positif oleh masyarakat. Ketika masyarakat pun juga mau mengerjakan bagiannya dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, mematuhi setiap kebijakan-kebijakan diambil pemerintah, maka kami percaya pandemi ini dapat segera teratasi dalam anugerah Tuhan. Berkati juga Bapa pengadaan vaksin yang terus diupayakan oleh pemerintah kami, maupun juga distribusi ke daerah-daerah, pelaksanaan vaksinasi. Berkatilah para tenaga kesehatan, para sukarelawan yang ambil bagian dalam setiap rangkaian vaksinasi, agar apa yang dibutuhkan oleh bangsa kami, terbentuknya kekebalan komunitas, dapat tercapai ketika upaya-upaya pemerintah itu juga disambut dengan kerelaan, dengan ketulusan, dengan kesungguhan oleh masyarakat. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk upaya-upaya pemulihan ekonomi dari bangsa kami. Kami sadar ketika kebijakan PPKM darurat diambil untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat, maka imbasnya adalah pada kehidupan ekonomi. Maka Bapa, dengan upaya yang sinergis dari pemerintah, dari para pengusaha, dari para pemangku kepentingan yang lain, dari para pelaku ekonomi, biarlah ketika kami mengerjakan bagian kami masing-masing dengan tulus, dengan bersemangat, dengan berpengharapan kepada Tuhan,
dampak-dampak dari pandemi ini dapat diatasi dalam anugerah Tuhan. Ya Bapa, inilah rangkaian doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar, kami yakin Tuhan akan menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Karena itu Bapa, kami serahkan doa syafaat kami ini hanya ke dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, sebagai bagian dari ungkapan syukur atas kasih setianya Tuhan yang begitu besar bagi hidup kita, marilah kita membawa persembahan dengan berlandaskan firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ucap syukur pada Tuhan karena kau telah diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menaikkan doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau bersyukur atas kasih karunia-Mu terhadap kami Tuhan. Kami juga mau bersyukur atas berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, bukan hanya kepada kami, tapi juga pada keluarga kami, saudara kami, dan rekan-rekan kami. Sebagai bentuk rasa syukur kami Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan yang datangnya juga daripada-Mu. Biarlah Tuhan persembahan yang kami kumpulkan ini bisa menjadi perpanjangan karya kasih-Mu di bumi ini. Kami berdoa agar kiranya majelis jemaat yang mengelola persembahan ini bisa menggunakan ini untuk perpanjangan karya kasih-Mu di bumi ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita kembali menjalani kehidupan kita. Walau jalan ke depan mungkin masih sangat sulit, namun biarlah kita selalu ingat dan bersyukur akan anugerah terbesar yang telah kita terima, yaitu hidup kekal dalam Kristus. Oleh karena itu, biarlah kita menyatakan syukur kita dengan terus mencari kehendak Allah bagi kehidupan kita, dan memakai waktu yang ada untuk melayani Tuhan dan sesama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang.
umat yang dikasihi oleh Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita meneruskan kehidupan kita dan kita kembali dalam iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.